Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Pembicaraan kita tentang hidup berkeluarga sudah sampai pada topik yang baru, yaitu model-model keluarga. Setiap keluarga tentu saja menentukan modelnya yang bisa menggampangkan dia, membantu dia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dan saya sudah katakan bahwa ada dua model yang saya tawarkan, yaitu model keluarga sebagai komunitas cinta kasih. Dan yang kedua ialah keluarga sebagai komunitas hidup. Dan lewat video ini saya mau berbicara tentang keluarga sebagai komunitas hidup. Saudara, keluarga disebut juga sebagai komunitas hidup oleh karena keluarga merupakan persekutuan hidup yang dibangun bersama-sama oleh para anggota atas dasar cinta kasih yang mendalam. Mereka saling mencintai sebagai satu persekutuan hidup. Pada saat kita berbicara tentang hakikat perkawinan, saya sudah katakan bahwa perkawinan merupakan satu persekutuan seluruh hidup. Orang berkeluarga bukan untuk waktu tertentu, batas tertentu, tetapi sampai mati. Sampai Tuhan manggil kita, barulah putuslah hubungan suami istri itu. Dalam keluarga ini, para anggota saling menghidupkan, saling menumbuhkan semangat, tetapi juga saling meneguhkan bila ada persoalan yang dialami. Setiap persoalan yang dialami oleh salah satu anggota, entah bapak, entah ibu, anak-anak, didiskusikan bersama-sama dan dicari jalan keluarnya yang terbaik untuk anak itu, untuk bapak, untuk mama, dan untuk keluarga ini. Yang terindah dalam keluarga ini ialah bahwa mereka tidak pernah menyembunyikan persoalan-persoalannya yang mereka alami, tetapi mereka terbuka menseringkan. Anak menseringkan pengalamannya kepada orang tuanya, istri menseringkan pengalamannya kepada suaminya, suami juga menseringkan pengalamannya kepada istrinya untuk diketahui bersama-sama bagaimanakah keadaan yang dialami oleh masing-masing anggota keluarga ini. Luar biasa, luar biasa. Tidak ada rahasia antara para anggota itu sendiri. Mereka mau saling menyokong, mereka mau saling menguatkan, dan mereka mau saling mendukung sebagai satu keluarga. Dan bila anak sudah besar, sudah dewasa, orang tua melibatkan anak itu dalam percakapan mereka tentang keluarganya, supaya anak tahu bagaimana perjuangan bapak dan mamanya untuk kehidupan keluarga. Dan anak itu sendiri juga belajar bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapi. Anak belajar dari orang tuanya. Kelak dia juga akan berumah tangga. Tetapi dengan demikian, dia sudah tahu bila hadapi soal begini, begitu di hari depan dia sudah pernah belajar dari orang tuanya bagaimana mengatasi persoalan itu. Memang masa kini juga penting sekali orang tua juga mengajak anaknya untuk belajar bagaimana mengatasi suatu persoalan. Jangan sampai tenggelam dengan persoalan. Karena dengan demikian, pikiran kacau, hati kacau, dan soal tidak pernah selesai. Saudara, rumah dijadikan orang tuanya sebagai tempat berkumpul bapa, mama, anak. Tetapi juga tempat orang berdiskusi, bertukar pikiran, berencana bagaimana membangun satu keluarga supaya mencapai keluarga yang betul-betul berbahagia yang dialami oleh para anggotanya. Ada damai dan ada sukacita. Saudara, rumah dijadikan sebagai tempat berkumpul para anggota. Ada bapak, ada mama, ada anak. Berkumpul bersama-sama. Tetapi juga untuk berdiskusi bersama-sama. Berkomunikasi. Apa yang kita bisa buat demi kepentingan bersama sebagai satu keluarga. Memang tidak baik kalau hanya bapak mama kerja sendiri. Anak-anak tidak mau pusing dengan persoalan keluarga. Tidak boleh. Alangkah baiknya kalau anak-anak itu juga belajar dari orang tuanya bagaimana menghadapi persoalan yang seringkali menghimpit kehidupan keluarga.
Banyak sekali keluarga mengalami berantakan oleh karena apa? Rumah dijadikan sebagai hotel belaka, sebagai tempat persinggahan saja, bukan sebagai tempat tinggal di mana para anggota saling menghidupkan. Orang sibuk di luar, tak pernah pulang ke rumah tempat pada waktunya, bermain sana bermain sini dengan teman-temannya, seakan-akan masih nyong-nyong, seakan-akan masih nona-nona, padahal sudah berkeluarga, ada suamiku, ada istriku, dan karena itu juga pulang ke rumah supaya berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga. Ya, sejauh saya punya pengamatan, seringkali banyak kaum bapa, entah kesibukan apa tidak jelas, tetapi seringkali juga mereka bergaul dengan teman-temannya, bercerita, bercengkerama, oke-oke saja. Tapi jangan lupa di rumahmu ada istrimu, ada anak-anakmu yang menunggu engkau pulang ke rumah. Kapan Bapak pulang? Janganlah mencemaskan istrimu. Janganlah mencemaskan putra-putrimu yang mendambakan sosok seorang Bapak sebagai model, sebagai contoh yang pantas dicontohi, pantas diteladani. Karena Bapak yang sungguh-sungguh menyemangati, Bapak yang sungguh-sungguh mencintai istri dan anak-anaknya. Dalam keluarga ini, para anggota saling memberikan semangat, saling memberikan perhatian, saling memberikan dukungan moral, bahkan finansial untuk membantu kehidupan keluarga. Jangan sampai di rumah orang mengalami lapar, padahal ada uang yang bisa dipakai untuk kehidupan bersama, demi kepentingan bersama-sama. Dan karena itu, kaum bapak, bila ada gaji, serahkanlah kepada istrimu, biarlah dia bendarawati yang sejati dalam keluarga. Bapak punya uang, betul, bapak yang kerja, tapi jangan lupa serahkanlah modal itu kepada istrimu, biarlah istrimu mengelola keuangan itu untuk keluarga. Dia pakai uang untuk keluarga, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk uang sekolah, uang makan, uang belanja kebutuhan-kebutuhan lainnya. Banyak hal yang seringkali ibu rumah tangga pusing kepala oleh karena apa? Uang sudah selesai. Karena bapak punya gaji, tetapi diberikan hanya sedikit saja. Ibu mengeluh, bapak marah-marah, bahkan menggertak sekalipun. Dan mau pukul. Tidak boleh, tidak boleh. Adalah pembagian tugas bapak sebagai bapak keluarga. Tetapi istrimu itu mitra kerjamu. Karena ibu di rumah, maka baiklah keuangan itu ada pada ibu yang bisa berbuat segala-galanya untuk kepentingan bersama-sama. Tidak baik kalau bapak dapat gaji lalu bapak pakai sendiri. Bapak sudah royal sana, royal sini, pulang hanya tinggal sebagian lalu serahkan sama istrimu. Jangan. Supaya keuangan terkontrol, hendaklah serahkan semuanya itu kepada istrimu. Bila bapak perlu, mintalah kepada istrimu itu. Dan itulah keluarga yang saling menghidupkan. Mereka menjaga supaya jangan sampai ada kata atau sikap yang melukai batin suami, istri, ataukah anak-anak. Dalam keluarga semacam begini, mereka senantiasa menjaga segala-galanya supaya betul-betul ada damai di hati. Merasakan benar-benar ada perhatian suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Kehangatan cinta sungguh luar biasa pada keluarga ini. Mereka merasakan kebebasan berbicara, bakat-bakat yang dimiliki oleh para anggota keluarga. Mereka dengan inisiatifnya, kreativitasnya mengembangkan bakat-bakat itu. Tetapi tujuannya semata-mata untuk kepentingan bersama-sama. Memang di satu sisi juga untuk pertumbuhan perkembangan pribadi yang bersangkutan. Tetapi pada akhirnya juga untuk kepentingan keluarga. Namun juga orang lain yang mau menikmati hasil dari bakat dan talenta-talenta itu. Dalam arti itu saya serangkan beberapa hal supaya betul-betul keluarga mengalami satu kehidupan, bukan kematian. Tapi keluarga mengalami satu kedamaian, sukacita yang menggembirakan, yang menghidupkan. Karena ada beberapa patokan. Yang pertama ialah
kembangkanlah rasa kepedulian dalam hati tiap-tiap anggota keluarga. Bapa, mama, anak-anak masing-masing peduli untuk menolong orang-orang lain. Selain rasa kepedulian, kembangkanlah kemauan. Saya peduli. Tetapi kalau hanya sampai pada tingkat kepedulian, masalah belum selesai. Masalah akan berlarut. Karena itu, tingkatkanlah kemauan untuk mau bertindak. Saya peduli, tapi juga saya mau laksanakan sesuatu hal untuk kepentingan orang-orang lain. Yang ketiga, sesudah kepedulian, kemauan, yang ketiga ialah bertindaklah secara nyata yang bisa dilihat orang lain dan dialami juga oleh orang-orang itu. Orang menyaksikan kau berbuat sesuatu hal. Orang mengalami bantuanmu yang telah membuat orang lain bebas dari sengsara, bebas dari penderitaan yang membelenggu dia selama ini. Kalau kita bertindak dengan benar, Tuhan berkati Anda. Karena Tuhan bekerja melalui Anda untuk orang-orang lain. Yang keempat ialah berlakulah rendah hati satu dengan yang lain. Jangan sombong. Kesombongan hanya membuat kita kembali kepada egoisme kita. Kesombongan membuat kita akhirnya kurang punya teman. Hilanglah persaudaraan. Padahal persekutuan sangat mendambakan adanya kerelaan untuk menghidupkan. Persekutuan hanya hidup bila orang-orang sungguh-sungguh hilangkan kesombongan, hilangkan kekuasaan, karena dia mau orang itu maju dan berkembang. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh rendah hati. Rendah hati menunjukkan bahwa kita sadar kemampuan yang kita punya selama ini bukan karena jeripayaku, bukan karena kehebatanku, bukan semata-mata karena kemampuan pribadiku, tetapi Allah lah yang bekerja dalam diri aku menolong orang-orang lain yang susah selama ini. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pakai saya juga untuk selamatkan banyak-banyak orang. Dan ini hanya bisa kalau kita tahu rendah hati. Keluargaku juga adalah komunitas hidup. Aku mau menghidupkan orang lain karena aku mengalami dalam keluargaku kami saling menghidupkan. Sampai jumpa.